Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbi al-mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, alam semesta. Salawat dan salam semoga tercurahkan pada pemimpin para nabi dan Rasulullah baginda kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabat beliau. Adapun ceramah yang saya akan sampaikan berjudul Adab Bertamu dan Menerima Tamu beserta hikmahnya. Untuk menjaga dan saling menjalin tali silaturahmi sebagai seorang muslim dapat mengunjungi anak saudara atau kerabat ke rumahnya. Berkunjung ke rumah kerabat atau anak saudara ini biasanya tersebut dengan bertamu, dan bertamu terhadap beberapa adab yang harus diperhatikan. Salah satunya dengan menjaga kesopanan sebagai tamu. Sebaiknya si penerima tamu juga harus tahu bagaimana cara memuliakan tamu yang datang ke rumahnya. Rasulullah SAW telah mengajarkan umatnya untuk memuliakan tamu. Seorang muslim yang beriman kepada Allah dan hari akhir akan mengimani kewajibannya memuliakan tamunya sehingga ia akan menempatkannya sesuai dengan kedudukannya. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menerima atau yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tamunya. Hadis Bukhari. Demikian Rasulullah mengajarkan beberapa adab bertamu dan menerima tamu supaya seorang muslim dapat masuk menjadi golongan orang yang beriman. Adab bertamu dalam Islam. Yang pertama, berkunjung ke rumah orang dengan niat yang baik. Untuk bertamu sebaiknya luruskanlah niat terlebih dahulu. Misalnya, bertamu dengan niat menyambut silaturahmi, memberikan kabar bahagia, menjenguk, dan lainnya sebagaimana yang bersifat baik. Allah berfirman bahwa sebaik-baiknya tamu adalah yang membawa kabar gembira. Hal ini terkandung di dalam surah Al-Hijr ayat 51-54 yang memiliki arti, dan kabarkanlah kepada mereka tentang tamu-tamu Ibrahim. Ketika mereka masuk ke tempatnya, lalu mereka mengucapkan salam. Berkata Ibrahim, sesungguhnya kami merasa takut kepadamu. Mereka berkata, janganlah kamu merasa takut. Sesungguhnya kami memberikan kabar gembira kepadamu dengan melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menjadi orang yang alim. Berkata Ibrahim, apakah kamu memberikan kabar gembira kepadaku, padahal usiaku sudah lanjut? Maka dengan cara bagaimanakah terlaksanakannya berita gembira yang kamu kabarkan ini? Yang kedua, memperhatikan waktu. Untuk datang ke rumah orang, sebaiknya seseorang harus memperhatikan waktu. Jangan sampai kita datang ke rumah orang saat orang tersebut sedang sibuk. Kedatangan kita di waktu yang tepat justru dapat mengganggu seseorang yang kita datangi rumahnya. Berkunjung atau bertamulah di waktu luang dan sekitarnya. Tidak mengganggu tuan rumah seperti waktu sore, ba'ad maghrib, atau saat-saat jahan istirahat. Yang ketiga, meminta izin saat bertamu. Sebelum bertamu, seseorang dapat meminta izin kepada pemilik rumah. Saat ia meminta izin pada pemilik rumah, dapat dilakukan melalui ponsel. Kita dapat menghubungi si pemilik rumah terlebih dahulu sebelum bertamu. Sesampainya di rumah orang yang dikunjungi juga harus meminta izin. Jangan sampai masuk rumah orang lain sebelum dipersilakan masuk. Dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 27, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya allazina amanu la taqhu buyuta ghaira bututikum hatta tashtanizu wa tuzalimu ala haliha zalikum khairul lakum la'alkum
tazakkarun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum minta izin dan memberi salam kepada penghuninya, dan demikian itu lebih baik bagimu agar kamu selalu ingat. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, apabila seorang bertamu lalu meminta izin, mengetuk pintu atau mengucapkan salam sampai 3 kali dan tidak ditemui, tidak dibukakan pintu, maka hendaklah dia pulang. Hadis Bukhari. Yang keempat, berpakaian sopan. Dalam Islam, seseorang diwajibkan untuk menjaga busananya. Masuknya dari menjaga busananya adalah menjaga kebersihan dan kesopanannya. Jangan sampai memperlihatkan aura yang tidak sepantasnya diperlihatkan pada seorang yang bukan mahramnya. Gunakanlah pakaian bersih dan rapi saat bertamu. Hal ini menunjukkan penghormatan terhadap tuan rumah. Dalam surah Al-A'raf ayat 26, Allah SWT berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adama qad anzalna alaikum libash juwar sawatikum warsya wa libatsu taqwa zalika salika min ayatillahi la'alkum yaskarum. Artinya, hai anak-anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasanmu. Dan pakaian takwa itulah yang paling baik, dan demikian itulah adalah kebahagiaan dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka selalu ingat. Yang kelima, bersalaman. Ketika bertamu setelah mengucapkan salam, sebaiknya dilanjutkan dengan bersalaman dengan tuan rumah, sesama perempuan atau sesama laki-laki, untuk menunjukkan hormat dan mempererat tali silaturahmi. Rasulullah SAW bersabda, apabila kamu saling jumpa, maka saling mengucapkan salam dan bersalam salam-salaman. Bila saling berpisah, maka berpisahlah dengan mengucapkan istighfar. Hadis Bukhari At-Tahawi. Yang keenam, menghindari fitnah dalam bertamu. Dalam bertamu penting untuk memperhatikan siapa yang menjadi tuan rumah dan siapa saja yang berada di dalam rumah tersebut. Ketika kita sedang bertamu, hal ini untuk menghindari adanya fitnah dalam bertamu. Contohnya, ketika seorang lelaki dewasa, maka pastikanlah dia rumah tersebut ada ayah atau suaminya atau seorang laki-laki dewasa untuk menghindari iktital dan fitnah. Karena iktilal adalah perkara yang mendekatkan kita kepada zina dan maksiat. Yang ketujuh, menjaga sopan santun. Tak hanya menjaga sopan santun dalam berpakaian, kita juga wajib menjaga sopan santun dalam bersikap dan mengucapkan saat bertamu. Hal ini penting dilakukan untuk menghormati si pemilik rumah. Yang kedelapan, memperhatikan batas waktu bertamu. Selain memperhatikan waktu kunjungan, lama waktu kunjungan juga harus diperhatikan. Rasulullah SAW bersabda, masa bertamu ada 3 hari, dan sesudah itu sedekah tidak halal bagi si tamu tinggal lebih lama sehingga menyakiti hati tuan rumah. Hadis Bukhari by Kadi. Ada penerima tamu dalam Islam. Yang pertama, bersikap dan berpakaian sopan saat menerima tamu. Ketika kedatangan tamu, wajib bagi seorang muslim menjaga sikap dan tata cara berpakaian agar tetap terlihat sopan. Hal ini dilakukan agar tamu merasa dihormati kedatangannya. Selain itu, sambutlah tamu dengan penuh kehangatan dan keramahan supaya tali silaturahmi semakin erat. Yang kedua, menyediakan jamuan. Selain menyambut dengan keramahan, penting juga menyediakan jamuan kepada tamu yang berkunjung seperti minum dan makanan. Dan jangan sampai tamu yang berkunjung merasa kehausan atau kelaparan. Yang ketiga, menghormati tamu yang menginap.
Jika ada tamu yang menginap, maka sebagai tuan rumah kita harus melayaninya dengan baik, seperti menyiapkan tempat tidur untuk tamu dan jamuan untuk tamu. Rasulullah SAW bersabda, hormatilah tamu sampai 3 hari, adapun selebihnya adalah merupakan zahdakoh darinya. Hadis Bukhari muttafaqun alaihi. Yang keempat, mengantarkan tamu sampai halaman ketika pulang. Saat tamu hendak pulang ke rumahnya, maka kita sebagai tuan rumah harus mengantarnya sampai ke depan pintu rumah atau halaman rumah. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya mereka merupakan perbuatan yang sunnah apabila seorang tuan rumah keluar bersama tamunya sampai ke pintu halaman. Hadis Ibnu Majah. Cukup sekian ceramah singkat yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, walau tarik ala tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.